Pembelajaran 2, tema U2. Udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, kelas 5. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. 2. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. 3. Dengan mencermati informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. 4. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati gambar dan teks informasi, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. 5. Dengan membuat clipping, siswa mampu menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. 6. Dengan mengikuti contoh dari video tari atau bimbingan guru tari, siswa mampu menyiapkan karya tari daerah menggunakan properti. Pagi itu, udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. 4. Rasa berat di dada, dan 5. Dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, cyanosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Berikut gambar bronkus normal dan bronkus sakit. Apakah kamu tahu perbedaannya? Setelah kamu membaca bacaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa penyebab penyakit asma? 2. Apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? 3. Apa gejala awal penyakit asma? 4. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? 5. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? 6. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? 7. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernafasan yaitu influenza. Penyebabnya tidak sengaja menghirup percikan air liur penderita flu di udara. Gejalanya demam, pilek, hidung tersumbat, sakit kepala. Pengobatan banyak istirahat, banyak minum cairan, dan apabila sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, sekarang carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Berikut contoh bagannya. Nah, kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu, mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari.
Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng, yaitu tari klono topeng. Bagus kan? Nah, untuk tari yang lain yang menggunakan properti adalah tari piring dan tari ranggu ayak. Sekarang, lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu. Carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Carilah dari surat kabar, majalah, atau internet. Kemudian fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat, lalu tempelkan pada buku gambar atau kertas HVS atau kertas karton yang kamu jilid jadi satu, dan berilah keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Selamat mengerjakan dan pembelajaran sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.